Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Muhammad Fajar dengan NIM 4112201113. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, dan Kualitas Layanan terhadap kepuasan dan kinerja pengguna aplikasi Livin by Mandiri di Kota Batam. Yang pertama, untuk bagian latar belakang, revolusi digital telah merevolusi sektor keuangan secara global dan lokal di Indonesia. Penetrasi teknologi informasi dalam layanan perbankan tumbuh pesat sejak 2020. Memasuki akhir tahun 2024, OJK mencatat nilai transaksi perbankan digital nasional yang meliputi mobile, internet, dan SMS banking mencapai 87 kuadriliun, meningkat 50,6%. Volume transaksi juga naik 40,45% menjadi 1,93 miliar dengan nilai total 7.492,93 triliun. Lonjakan ini menggambarkan transformasi cepat interaksi masyarakat dengan dunia perbankan digital. Masyarakat Indonesia semakin bergantung pada layanan mobile banking, menjadi stabilitas dan kualitas layanan digital sebagai kebutuhan mendesak, terutama dalam menjaga kepercayaan nasabah. Di tengah tren tersebut, aplikasi mobile banking menjadi ujung tombak transformasi digital. Sektor perbankan Livin by Mandiri muncul sebagai super aplikasi yang melayani berbagai aktivitas finansial dan gaya hidup, seperti transaksi, investasi, dan pembayaran non-keuangan. Jumlah penggunaan aktif Livin by Mandiri di Mandiri Nasional mencapai lebih dari 21 juta pada akhir September 2023, pertanda penerimaan yang luas masyarakat Indonesia terhadap inovasi digital Bank Mandiri. Pada skala lokal, Bank Mandiri Area Batam melaporkan 423.461 pembukaan rekening baru via Livin pada pertengahan 2024, dengan total volume transaksi mencapai 32,5 triliun. Ini menggambarkan penetrasi tinggi aplikasi di wilayah yang sangat mengadopsi teknologi. Literasi digital dan kesiapan teknologi masyarakat Batam juga bervariasi. Studi tentang Redance adopsi cashless di Batam mencakup aspek optimis dan inovatif, faktor penting dalam adopsi teknologi. Penelitian literatur menyebutkan bahwa kualitas informasi akurat, tepat, waktu, relevan, lengkap, secara langsung mempengaruhi kepercayaan pengguna aplikasi keuangan. Kualitas sistem seperti keandalan, kecepatan, dan ketersediaan juga kritikal. Bahwa generasi Z sangat responsif terhadap performa dan navigasi aplikasi, sementara itu kualitas layanan digital dan kepuasan mereka terhadap aplikasi Livin by Mandiri. Meski demikian, masih terdapat keluhan teknis signifikan. Data YLKI menunjukkan Livin menjadi aplikasi dengan pengaduan terbanyak karena error dan akses lambat pada 2021 sampai 2022. Frekuensi gangguan dan keluhan pengguna Livin by Mandiri menunjukkan resiko kerusakan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi. Menurut liputan terbaru pada 1 Oktober 2024, banyak pengguna mengeluhkan error login, tampilan baru, hingga error saat top up dan pembayaran, yang dipicu oleh update tanpa pengujian menyeluruh. Namun masih ada gap penelitian yang menintegrasikan ketiga dimensi kualitas informasi sistem dan layanan dalam konteks mobile banking, khususnya di wilayah strategis seperti Batam, dengan data kuantitatif yang robust dan representatif. Dari sisi urgensi penelitian, ini relevan secara akademik dan praktis. Masih tingginya pengaduan teknis ditambah potensi ekonomi digital Batam yang besar jika tidak segera dievaluasi. Kerentanan kegagalan sistem bisa mengganggu kepercayaan nasabah dan integritas ekosistem perbankan lokal. Temuan dari penelitian kuantitatif ini akan memberikan masukan konkret bagi Bank Mandiri untuk meningkatkan fitur reliability dan customer service Livin serta bagi pemerintah Batam. Yang kedua, untuk perumusan masalah, berdasarkan hal tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan mengukur hubungan antar variabel dalam konteks kuantitatif secara lebih sistematis. Yang pertama, apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan dan kinerja pengguna? Yang kedua, apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan dan kinerja pengguna? Yang ketiga, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan dan kinerja pengguna? Yang keempat, apakah kepuasan memediasi pengaruh kualitas terhadap kinerja pengguna? Untuk tujuan penelitian,
Yang pertama, menguji pengaruh kualitas informasi sistem layanan terhadap kepuasan dan kinerja pengguna aplikasi Livin. Yang kedua, menganalisis peran mediasi kepuasan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya untuk eh, landasan teori menggunakan Delon and McLean sukses model tahun 2003. Dimensi utama, kualitas informasi sebagai X1 berisikan akurasi, relevansi, kelengkapan. Kualitas sistem sebagai X2 berisi kecepatan, keamanan, dan kemudahan. Kualitas layanan sebagai X3 berisi respon, empati, keandalan, kepuasan pengguna sebagai Y, dan kinerja pengguna sebagai Z berisi efisiensi dan produktivitas. Untuk model penelitian, hubungan antar variabel. Kualitas informasi, kepuasan, kinerja. Kualitas sistem terhadap kepuasan dan terhadap kinerja. Kualitas layanan, kepuasan terhadap kinerja. Untuk mediasi, kepuasan memediasi hubungan X ke Z. Untuk hipotesis penelitian, untuk hipotesis 1A, kualitas informasi, kepuasan. Untuk hipotesis 1B, kualitas sistem, kepuasan. Untuk hipotesis 1C, kualitas layanan, kepuasan. Untuk hipotesis 2A, kualitas informasi, kinerja. Untuk hipotesis 2B, kualitas sistem, kinerja. Untuk hipotesis 3, kepuasan, kinerja. Untuk hipotesis 4, kepuasan mediasi hubungan X terhadap kinerja. Untuk tinjauan pustaka, di sini terdapat 10 artikel pendukung. Yang pertama itu ada artikel dari Rosalina Aprianti tahun 2023. Hasil utamanya, kualitas layanan signifikan terhadap kepuasan pengguna dan gap penelitian belum mempertimbangkan kualitas sistem dan informasi secara bersamaan. Untuk jurnal kedua ada dari Fitria Novita pada tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pengguna Livin. Untuk hasilnya keduanya signifikan terhadap kepuasan. Dan untuk gap penelitian tidak meneliti kualitas layanan dan pengaruh pada kinerja pengguna. Yang ketiga dari Novia I. Siregar pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi dan Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Mobile Banking. Hasilnya semua variabel berpengaruh signifikan dan gap penelitiannya tidak mengukur kinerja pengguna sebagai output. Yang keempat ada dari Muhammad Rafli dan Muhammad Yunanto pada tahun 2024 dengan hasil pengalaman paling berpengaruh dan gap penelitian tidak memasukkan kualitas informasi atau sistem sebagai variabel. Yang kelima ada dari Nur Hayati pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Kemudahan Layanan Fitur Terhadap Kepuasan Livin. Untuk hasilnya kemudahan paling dominan dan gap penelitiannya tidak memasukkan dimensi kualitas informasi. Yang keenam dari S.A. Putri tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Loyalitas dengan Mediasi Kepuasan dengan hasil kepuasan efektif sebagai mediator dan gap penelitian fokus pada loyalitas bukan kinerja pengguna. Yang ketujuh ada dari Novi dan Saifi pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi dan Kemudahan Terhadap Kepuasan dengan hasil kualitas informasi dominan dengan gap penelitian tidak menyertakan variabel layanan dan kinerja pengguna. Untuk metode penelitian, landasan teori penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei explanatory. Jenis penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini sangat relevan dalam menguji pengaruh variabel independen seperti kualitas informasi, kualitas sistem, layanan terhadap variabel dependen dan variabel moderasi seperti kepuasan dan kinerja pengguna. Pendekatan explanatory digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel yang telah dirumuskan secara teoritis. Penelitian mereka yang meneliti kepuasan pengguna mobile banking BRI menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memahami struktur pengaruh langsung maupun tidak langsung antar komponen sistem informasi. Metode survei explanatory dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna aplikasi Livin by Mandiri di Kota Batam. Teknik ini dipilih karena dapat menjangkau responden secara luas dan memungkinkan
pengumpulan data primer yang representatif terhadap populasi digital banking di wilayah tersebut. Alasan pemilihan metode kuantitatif sesuai untuk menguji model teoritis seperti Dallon and McLean is-sukses model yang menghubungkan kualitas sistem informasi dengan kepuasan dan kinerja pengguna. Survei explanatory digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel, bukan hanya mendeskripsikan atau membandingkan efisiensi waktu dan cakupan data. Metode ini memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat yang penting untuk uji statistik regresi atau SEM. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi penelitian ini meliputi seluruh pengguna aktif aplikasi Livin by Mandiri yang berdomisili di Kota Batam. Karakteristik utama populasi meliputi tinggal tetap atau sementara di wilayah administratif Batam, aktif menggunakan aplikasi selama minimal 6 bulan, memiliki akun pribadi dan melakukan transaksi setidaknya 1 kali per minggu. Fokus pada kelompok ini relevan mengingat tingginya tingkat adopsi mobile banking di area urban seperti Batam, serta profil demografi masyarakatnya yang mendukung penelitian sistem fintech. Inklusi meliputi pengguna Livin aktif berusia 17 tahun dan berdomisili di Kota Batam dengan bukti alamat KTP atau verifikasi digital. Eksklusi diterapkan terhadap responden yang tidak menggunakan aplikasi dalam 1 bulan terakhir dan mereka yang hanya menggunakan internet banking berbasis desktop atau ATM tanpa akses mobile. Pembatasan ini meningkatkan validitas internal dengan memastikan responden memiliki pengalaman nyata menggunakan aplikasi. Penelitian menggunakan purposive sampling, metode non-probabilitas, di mana peneliti secara sengaja memilih responden sesuai kriteria tertentu. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses populasi, yakni pengguna berpengalaman dengan Livin, memastikan data memiliki kedalaman relevansi tinggi. Untuk variabel X1 sebagai info, indikatornya akurasi, relevansi, kelengkapan, dan real time. Yang kedua, sistem sebagai X2, indikatornya kecepatan, reliabilitas, UI atau X keamanan. Layanan sebagai X3, indikatornya respon, empati, konsistensi, jaminan. Kepuasan sebagai Y, harapan, kenyamanan, dan pengalaman. Dan Z sebagai kinerja, indikatornya efisiensi, efektivitas, produktivitas. Sebelum masuk ke teknik analisis data, kita akan bahas jumlah sampel dan rumus penentuan dulu. Untuk jumlah sampelnya itu dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100 responden berdasarkan 2 pendekatan teoritis. Untuk mendapatkan responden sebanyak 100, yang pertama digunakan rumus Lovin, digunakan untuk menentukan sampel dari populasi besar dengan margin of error tertentu. Namun karena tidak semua data populasi pengguna Livin di Batam tersedia, Slovin digunakan sebagai pembanding jika estimasi populasi diketahui. Rumusnya itu N jumlah sampel, E tingkat kesalahan 5%, maka N sama dengan 100. Untuk teknik analisis data, untuk jenis dan sumber data, untuk jenis data, penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Data primer dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kuesioner, sehingga sangat relevan untuk mengukur variabel peneliti. Jenis data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau numerik, dihasilkan dari scoring skala Likert 1-5 dan terstruktur melalui item-item yang jelas dan operasional. Data ini mendukung analisis statistik seperti regresi linear berganda dan SEM-PLS yang tidak memungkinkan ditangani oleh data kualitatif. Untuk sumber data, data primer diperoleh dari kuesioner tertutup yang dirancang mendetail berdasarkan indikator Dallon and McLean is-sukses model. Responden diharapkan menjawab item terkait kualitas informasi, sistem layanan, kepuasan, dan kinerja pengguna. Kuesioner dapat diisi secara online atau Google Form atau offline sesuai akses responden. Data sekunder digunakan untuk memperkuat latar belakang dan membandingkan temuan. Uji validitas dan reliabilitas, Pearson and Kronberg alpha, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, analisis, regresi linear berganda, SEM-PLS, atau Smart PLS 3, untuk uji mediasi, Sobel test, untuk uji moderasi menggunakan interaksi variabel X ke Z. Dari hasil penelitian ini, hasil yang diharapkan, kualitas informasi, sistem, dan layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan dan kinerja kepuasan pengguna sebagai mediator rekomendasi strategis bagi Bank Mandiri untuk peningkatan fitur, stabilitas sistem, dan kualitas layanan.
Sebelum ke manfaat, kita akan membaca sedikit bagian validitas dan reliabilitas untuk menjamin kualitas data. Uji validitas menggunakan korelasi person, produk, momen, item dengan hit lebih besar daripada R. Tabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha sebagai tolak ukur internal konsistensi. Jumlah skor alpha yang memadai menunjukkan kestabilan skala antar item. Dalam studi Olanyi tahun 2019, Cronbach's alpha mencapai 0,861 sampai 0,893, membuktikan konsistensi tinggi pada kuesioner skala Likert. Pilot test dilakukan pada 20 responden yang kemudian dievaluasi instrumennya. Etika penelitian, setiap responden diberikan informed consent, penjelasan tujuan dan jaminan kerahasiaan data. Untuk relevansi dan kesesuaian teknik, metode kuesioner skala Likert efektif untuk mengukur persepsi penggunaan terhadap sistem informasi digital, seperti yang pernah dibuktikan oleh Rahmayani pada tahun 2025 dalam studi mengenai living teknik daring dan offline memastikan inklusivitas responden di wilayah perkotaan teknologi tinggi seperti Batam. Data numerik hasil survei sangat sesuai untuk metode analisis kausal seperti regresi linear dan SEM-PLS. Pendekatan ini terbukti mampu mendukung generalisasi terbatas sekaligus meningkatkan keandalan temuan secara statistik. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan model Delon and McLean di sektor mobile banking lokal dan validasi peran mediasi dalam hubungan kualitas kinerja. Dari segi praktis, panduan peningkatan fitur Livin by Mandiri, masukan bagi OJK dan Pemko Batam soal regulasi digital banking, dan mendukung ekonomi digital inklusif. Untuk penutup, penelitian ini membuktikan pentingnya kualitas sistem informasi dalam menunjang kinerja pengguna aplikasi mobile banking, implikasi kuat untuk strategi digital Bank Mandiri. Sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit tuh? Sampai nggak 10?